saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Doa bagi orang percaya merupakan bangunan jiwa yang didasarkan atas iman kepada Yesus Juru Selamat. Karena dalam doa kita bebas menyatakan segala hal padanya dan memohon apa saja yang berhubungan dengan pergumulan dan harapan kita. Namun doa yang benar adalah doa yang membiarkan otoritas Allah terjadi, bukan kehendak kita. Demikian juga dalam bagian ini harapan Paulus pada Tuhan sebagai sumber pengharapan memenuhi jemaat dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Paulus menyadari bahwa tanpa sukacita dan damai sejahtera dari Allah, jemaat mengalami kekosongan iman yang berpotensi menghancurkan. Begitu penting hingga Paulus 2 kali mengungkapkan doa syafaat dalam bacaan ini. Selain kepenuhan sukacita yang membawa kegembiraan dan damai sejahtera, oleh kekuatan di dalam Roh Kudus, jemaat mengalami kelimpahan. Ini adalah suatu doa yang penuh kuasa, yang penuh keyakinan dalam persekutuan jemaat yang hidup rukun. Sebagai keluarga Kristen dan orang percaya, kita tidak boleh berhenti untuk terus memanjatkan doa syafaat dan permohonan kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan satu hati dan satu suara, terus teralami dalam persekutuan umat percaya dan antar kelompok serta agama. Darah harus dihadapi dengan darah. Jelas? Jelas? Pak, kalau roh maut gimana? Saya kan sering nangani kasus seperti itu. Saya pernah nangani kasus arah ke Magelang. Ada satu gereja zaman dulu kejadian pendetanya bunuh diri. Dan di depan gereja terjadi kecelakaan mati. Jadi setiap tahun pasti ada orang mati kecelakaan di depan gereja itu. Dan apa yang terjadi? Gerejanya ini adalah gereja sunyi, sepi-sepi. Tidak percaya bahasa roh. Tidak percaya pengusiran setan. Karena tidak percaya pengusiran setan, akhirnya bingung sendiri. Kenapa bingung sendiri? Kalau sore, setiap jam 6 sore kan kebaktian jam 5. Jemaat siapapun jam 6 sore ke toilet ketemu setan. Itu setiap kebaktian. Pokoknya begitu jam 6 sore. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kalau mendekati jam 6 sore, semua antri kencing di toilet. Jadi jam 5, sebelum jam 5 itu udah antri kencing semua adalah. Kenapa? Di jam 6 kepalanya gini. Nah akhirnya rapat majelis, karena majelis yang berkuasa adalah untuk membahas satu, setan. Bagaimana cara nangani kasus setan di gereja ini. Nah mereka bingung karena doktrinnya tidak percaya bahasa roh. Nah, katanya mujizat itu zaman para rasul. Setelah para rasul mati, mujizat tidak ada. Gitu dah. Nah sekarang bingung. Akhirnya saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya tanya sama mereka. Kalian percaya enggak? Setan itu masih ada. Oh percaya Pak. Buktinya setiap kami kebaktian jam 6 sore. Saya ngomong. Kalian percaya setan ada, masuk kalian percaya Tuhan pensiun? Selama setan itu bekerja, pasti Tuhan juga bekerja. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada kebenaran untuk melawannya, untuk mengalahkan kejahatan itu. Untuk apa kalian ke gereja kalau tidak percaya kuasa itu ada? Untuk apa kalian kebaktian kalau kalian tidak meyakini bahwa dia ada di tengah-tengah kalian. Waktu saya ngomong demikian, akhirnya ngomong, baik Pak, tolong ajari cara ngusir setan. Nah, Pak yang ngusir siapa? Ya kalian. Loh Pak, padahal gimana? Saya hanya ngajarin supaya kalian tahu kuasa itu ada.
kuasa Tuhan. Akhirnya tak aja punya setan, mereka doa dalam nama Yesus, setan keluar. Teriak kencang sekali. Kenapa? Ketakutan. Karena tak ajak punya setan ini jam 6 sore habis kebaktian. Aduh, wah pada takut semua. Nah, saudara, nah sejak itulah gereja itu tidak ada penampakan roh lagi. Dan tidak ada namanya kecelakaan mati di depan gereja. Ingat saudara, tempat kejadian bunuh diri ada kutuknya. Tempat kecelakaan mati ada kutukan namanya kutukan maut. Apa saudara? Kutukan apa? Roh maut. Mesin pernah kecelakaan mati di mesin itu. Maka di mesin itu sering ada masalah. Trouble. Ada penampakan roh. Di mesin itu roh maut. Roh apa saudara? Nah, Pak kalau menghadapi roh maut gimana? Saudara, kalau saudara menghadapi kasus roh maut, doanya seperti ini. Darah Yesus. Ingat semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan roh maut. Sekarang roh-roh maut, roh-roh terkutuk keluar dalam nama Yesus. Ingat semua, keluar dalam Yesus. Nah, darah Yesus sucikan tempat ini. Ingat semua, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Ingat semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan perjanjian maut. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Roh-roh setan, roh maut keluar dalam nama Yesus. Amin. Nah, kalau menghadapi tanah kuburan itu beda. Apa bedanya? Semua rezeki, semua berkat, semua masa depan pasti ada jalannya. Buktinya apa? Orang buka restoran pasti pinggir jalan. Tidak mungkin puncak gunung. Siapa yang beli? Betul? Untuk jadi bupati pun ada jalannya. Yaitu apa? Partai atau apa? Dukungan. Betul? Orang mau jadi pegawai negeri aja ada jalannya. Harus sekolah. Tidak boleh buta huruf. Betul? Segala sesuatu itu ada jalannya. Ngomong sebelahnya, jalannya. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada apa saudara? Jalannya. Nah, tanah kuburan atau ilmu tutup bumi sapitu itu menutup masa depan seseorang. Menutup jalan kehidupan masa depan, jalan berkat, jalan hoki namanya. Jalan apa saudara? Orang rajin sama orang pandai kalah sama satu, hoki. Betul. Dan hoki itu datangnya dari Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu hoki. Amin. Amin. Nah, semua masa depan, semua berkat, itu semua pasti ada jalannya. Nah, tanah kuburan itu menutup jalan. Nah, kalau menghadapi tanah kuburan, ingat semua, darah Yesus. Ingat semua, darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Ingat semua, darah Yesus buka jalan masa depan tempat ini. Darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Nah, roh-roh setan, roh jahat keluar dalam Yesus. Cirinya kalau terkena tanah kuburan, ingat saudara, ada bau busuk menyengat, itu jam 6 sore tempatnya hari Jumat atau malam Jumat. Itu menutup masa depan. Nah, Pak, kenapa tidak malam minggu? Ingat, yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu adalah hari Sabtu. Kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Karena hari Minggu hari kebangkitan Tuhan. Maka orang Kristen pakai hari pertama. Nah, hari yang ke-6 itu hari apa? Hari Jumat. Ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia.
segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Siapa yang merasa segambar serupa dengan Tuhan, angkat tanganmu. Nah, siapa yang merasa dirinya monyet, angkat tangan. Saya kasih kacang. Saudara, lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Kalau hari yang ke-6 Tuhan memberikan perjanjian berkat untuk manusia. Demikian setan mengikat kutuk, menghancurkan kutuk, menggunakan hari ke-6 juga. Artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Makanya seluruh dunia, ritual kuasa gelap, Eropa, Asia, Timur Tengah, semua tetap malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Hari yang ke-6. Lawan dari Tuhan adalah setan. Jelas tidak? Apa artinya berkat? Ini semua, kata-kata yang memberikan. Ikutin saya semua, kata-kata yang memberikan. Kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kehormatan, kemuliaan, kesehatan, kelimpahan, hidup yang kekal. Itu namanya berkat. Amin. Makanya kalau ada doa berkat, engkau harus tahu artinya itu. Kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan. Apa saudara? Keselamatan, kejayaan, kemenangan, kesehatan, kelimpahan, kekayaan, hidup yang kekal. Nah, apa artinya kutuk? Ingat, lawan dari berkat adalah kutuk. Ini semua, kata-kata yang mengikat. Kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, perkabungan, kematian kekal, kemiskinan. Itu artinya kutuk. Lawan dari berkat adalah kutuk. Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat atau mengerjakan puncak kuasa gelap ritual hari yang ke-6. Lawan dari Tuhan adalah setan. Jelas saudara? Maka antikris itu 666, angka manusia. Jelas? Jelas? Nah, makanya tanah kuburan itu baunya itu malam Jumat. Itu kayak bau busuk menyengat. Yes. Itu yang ditutup jalan masa depan. Orang kalau mau ke restoran itu enggak jadi, pindah. Kalau pabrik mau order enggak jadi, pindah ke tempat lain. Kadang di dalam bisnis ada saingan pakai ilmu penglarisan. Jadi semua sepi, dia yang rame. Karena ditutup semuanya. Nah, supaya tidak ketutup, itu ada caranya. Ikutin saya semua. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Roh-roh setan, roh jahat, roh terkutuk keluar dalam nama Yesus. Sekalipun dikasih tanah kuburan 1 truk, tidak ada masalah untuk ninggiin rumah. Kenapa? Karena di rumah saudara ada darah yang bicara. Darah Yesus. Yang berbicara tentang apa? Penyelamatan, penyucian, penyembuhan, dan pendamaian. Darah yang menuntut hanya bisa disucikan dengan darah pendamaian. Dan itu adalah darah anak domba. Apa saudara? Darah Yesus. Saudara, satu kali ada seorang ibu minta tolong ke saya. Pak Daud,
saya ini punya toko. Lawan bisnis saya sering main dukun-dukun untuk bikin bangkrut toko saya. Gimana caranya, Bu, Pak Daud? Sekarang tak beritahu caranya. Setiap kali mau buka toko, kamu nyanyi lagu tentang darah Yesus. Setelah itu, kamu di toko itu berdoa, darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka keberuntungan. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Nah, kenapa ibu ini tahu? Karena dia punya mata-mata juga. Lawan bisnisnya sering ke dukun-dukun untuk bikin bangkrut ibu ini. Setiap hari mau buka toko, ibu ini berdoa dan nyanyi lagu. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Itu setiap hari. Seperti pegawai negeri nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, ini terus setiap hari. Doa-doa nyanyi itu. Tokonya tambah laris terus. Lawan bisnisnya akhirnya ambil tanah kuburan. Kira-kira jam 6 sore. Ibu di dalam toko udah ditutup. Ngelihat sendiri. Lawan bisnisnya ngasih tanah kuburan. Apa yang terjadi? Toko ibu itu tambah laris. Karena apa? Ada darah yang darah Yesus. Akhirnya lawan bisnisnya ambil tanah kuburan yang sama, tempat yang sama. Disiramkan di toko dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Karena di rumah ibu ini ada darah yang bicara. Darah tentang penyelamatan, penebusan, penyembuhan, dan pendamaian. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi tanah kuburan, engkau harus bisa menghadapi sendiri. Yaitu apa? Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus. Buka jalan berkat. Tahu enggak? Sekarang saya ini sudah bisnis itu sudah berapa tahun ya? Saya itu bisnis tanah itu kira-kira ya sejak tahun 97. 97 sampai sekarang. Saya itu untuk jual beli tanah gitu, saudara. Tapi bukan maklar. Saudara. Saya beli tanah, yang saya cari itu tempat yang banyak setannya, orang takut. Kenapa? Karena banyak setannya, harganya jatuh murah. Setannya keluar, harga naik. Ya, betul? Ingat sebelum saya selesai, ada kesaksian. Kadang kita ini diperintahkan Tuhan, tidak sesuai logika kita. Waktu kan saya kan pabrik plastik, tiba-tiba Tuhan perintahkan sama saya suruh jual pabrik itu. Karena saya mau fokus pelayanan. Setelah saya jual pabrik, Tuhan bicara sama saya. Belilah tanah yang tempatku tunjukkan untukmu. Itu berkat yang aku berikan padamu. Nah, saya jalan ke tempat itu. Tempatnya itu pinggir kota Solo, masuk wilayah Boyolali. Pinggir kota Solo. Banyak setannya, banyak rampoknya. Setan keluar, rampok datang. Yang ini pilihan paling jelek. Jembatan belum ada. Jadi mau ke situ harus muter dulu, melingkar. Tuhan beritahu saya, beli tanah di situ sebanyak-banyaknya, pinggir jalan. Waktu itu harganya per meter 300.000, yang pinggir jalan 500.000, maksimal 600.000 lah. Uang pabrik itu habis saya jual, tak beli ke tanah semua. Setan ini tak usir keluar. Wah, itu ada genderuwo, kok setiap malam tuh di bambu. Bubar orang, saudara, lari. Jadi tanah yang saya beli itu tempat yang paling ditakuti. Banyak setannya, gudangnya setan. Karena gudangnya setan dikasih murah. Tak beli. Setan tak usir keluar semua.
Udah keluar ya, saya beli pinggir-pinggir jalan sesuai perintah Tuhan. Setelah itu uang habis, uang dari pabrik itu habis. Nah setelah uang habis baru mikir, betul? Mikirnya apa? Iki suara Tuhan apa bukan ya? Ini kalau bukan suara Tuhan, waduh uang udah terlanjur habis, kan gitu lah. Hah? Nah kebanyakan tuh kita mulai mikir gitu setelah uang habis. Waktu megang uang tidak mikir, betul? Setelah enggak ada uang baru waduh ini suara Tuhan atau bukan ini? Waduh saya bingung. Waduh, udah tak jual pabrik, enggak ada kegiatan. Telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert, ada apa kawan? Saya mau ikut Pak Gilbert. Mau ikut apa? Ya pelayanan. Loh kenapa? Enggak ada kerjaan. Loh kenapa? Daud. Loh kamu kan punya pabrik plastik. Saya jual Pak Gilbert. Dengar suara Tuhan. Benar suara Tuhan? Iya. Dalam hati saya, benar enggak ya? Tapi saya dengar suara Tuhan sendiri gitu loh. Tapi uang saya udah habis. Gilbert ngomong, kawan, kamu dari dulu ikut saya pelayanan. Ayo sama saya. Wah saya pelayanan keliling-keliling sama Gilbert. Gilbert tuh kawan yang baik. Wah, saya kan diajar sama Gilbert langsung. Dibimbing sama Gilbert langsung. Saya masih ingat, kalau tangannya Gilbert gini, saya suruh naik ke mimbar. Kalau tangannya gini suruh turun. Dan saya ini selalu bagian tim pendahulu. Jadi tempat yang banyak setannya itu, yang ada dukun-dukunnya, setan-setan banyak. Gilbert ngomong, hari pertama kamu dulu yang bersihin, gitulah. Wah, saya bagi tim pendahulu dulu. Setelah setannya keluar, gimana Daud? Udah aman, aman. Bos datang. Nah, udah. Terus saya ikut Pak Gilbert. Saya ikut Pak Gilbert tuh belum lama. Saya kira-kira baru ikut Pak Gilbert tuh 25 tahun. Saya 25 tahun keliling-keliling sama Pak Gilbert itu udah. Udah pabrik tak jual. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian. Tiba-tiba datang bulldozer, datang traktor, ada datang alat berat semua. Apa yang terjadi? Tanah yang Tuhan tunjukkan ke saya, itu pintu tol. Pintu tol keluar masuk kota Solo. Itu tanah dari harga 300.000 langsung naik jadi 2 juta. Tanah yang harga 500.000 langsung naik jadi 8 juta, 4 juta. Saya nyesel sekali. Kenapa saya beli banyak sekali ya? Untung waktu saya beli berapa tempat. Langsung tak bikin ruko untuk minimarket Alfamart, franchise, saya bikin ruko gitu tuh. Di situ saya lihat, kalau kita diperintahkan Tuhan, enggak usah ragu, langsung jalan aja. Nah tapi kadang kalau waktu uang habis baru mikir, loh enggak? Tapi itu saya baru ngerti, bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik dan terindah. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.